adik-adik semua, apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Nah, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh iya, sudah siap. Oke. Nah, kalau sudah siap, kakak ada pertanyaan nih ya. Kakak ada pertanyaan. Kalau kita lapar, apa yang kita butuhkan? Ya betul, makan. Kalau kita lapar, kita butuh makan agar badan kita sehat dan kuat. Kalau kita haus, apa yang kita butuhkan? Betul, minum. Ya, kalau kita haus, kita harus minum agar badan kita segar dan tidak lemas. Nah, adik-adik, ada pertanyaan lagi ya. Nah, kalau adik-adik ke sekolah bawa bekal, terus di sekolah ada teman adik-adik yang tidak membawa bekal, apa yang adik-adik lakukan? Pintar, mau berbagi. Nah, kalau adik-adik mau berbagi, berarti adik-adik anak yang pintar. Tuhan Yesus senang kalau adik-adik mau berbagi. Berarti adik-adik tidak PELIT, pelit. Ya, kalau adik-adik pelit, nah adik-adik nanti tidak punya teman. Teman-teman semua jauh. Tidak ada yang mau main sama kita, tidak ada yang mau belajar sama kita. Tetapi kalau adik-adik mau berbagi, nah berbagi itu sangat menyenangkan. Kita bisa punya banyak teman, kita bisa bermain bersama, kita bisa belajar bersama. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis ya. Saatnya kita mendengarkan cerita. Ada seorang anak laki-laki yang tinggal di sebuah desa tidak jauh dari Danau Galilea. Suatu hari, ia pergi mengikuti orang banyak untuk melihat dan mendengar Yesus. Ia membawa bekal makanan untuk dirinya, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Ia sangat bersemangat untuk berjalan cepat-cepat mengikuti orang banyak untuk bisa melihat Yesus yang begitu terkenal itu. Judul cerita hari ini adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.
Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengajarkan beberapa hal baik yang penting untuk kita semua. Tuhan Yesus ingin kita rela berbagi apa yang kita punya kepada teman atau orang lain yang lebih membutuhkan, seperti anak dalam kisah tadi. Terus yang kedua, kita harus percaya Tuhan Yesus dapat memberkati dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita terima dan menghargainya, termasuk makanan kita setiap hari, karena Tuhan mau memberkati dan menjadikan makanan kita sebagai kekuatan untuk pertumbuhan dan aktivitas. Yang keempat, dan jangan membuang makanan kita, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerita hari ini. Dan saat ini kita mau menutup ibadah ini